Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad. Nama saya Abu Prakasa. Dari sini kami akan menjelaskan eh, tugas kami yang kami buat dari laporan, yaitu dengan makalah yang berjudul Revolusi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi Manajemen. Jadi transformasi untuk efisiensi dan pengambilan keputusan strategis. Saya Muhammad Iqbal sebagai moderator dan teman saya Agung Prakasa nanti bakal menjelaskan materi. Ini saya juga akan menjelaskan sedikit materi juga. Oke. Kita mulai dari pertama, yaitu data atau bahan bakar era digital dan tantangan SIM tradisional. Di era modern, data telah menjadi aset paling berharga, sering disebut sebagai bahan bakar baru yang menggerakkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Volume data yang dihasilkan setiap hari sangat besar dan terus meningkat secara eksponensial. Kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data ini secara efektif adalah kunci keunggulan kompetitif. Namun, sistem informasi manajemen tradisional dengan keterbatasan dalam pemrosesan manual dan analisis responsif kini menghadapi tantangan signifikan. Kecepatan perubahan pasar dan kebutuhan akan keputusan instan membuat SIM konvensional kewalahan dalam menyediakan wawasan yang relevan dan tepat waktu. Lalu ada tujuan presentasi dari membongkar potensi AI dalam SIM. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan AI dapat merevolusi sistem informasi manajemen. Kami akan membahas 6 poin utama. Yang pertama, transformasi paradigma, menggeser SIM dari reaktif menjadi produktif dan prediktif. Lalu yang kedua, ada identifikasi komponen AI, mengenali teknologi AI kunci yang terintegrasi dalam SIM. Lalu yang ketiga ada aktivitas keputusan, meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang keempat ada implementasi real, melihat aplikasi AI secara praktis di berbagai sektor. Lalu yang kelima ada keamanan data, memastikan integritas dan kerahasiaan informasi dalam sistem AI. Lalu yang keenam ada etika dan akuntabilitas, menyelidiki aspek moral dan tanggung jawab dalam pengembangan AI. Lalu kita lanjut ke transformasi SIM modern dengan intervensi AI. Integrasi AI mengubah setiap komponen fundamental dari sistem informatif manajemen menjadikannya lebih cerdas, adaptif, dan responsif. Yang pertama ada hardware. Unit pemrosesan grafis GPU dan TPU menjadi standar untuk komputasi AI intensif mendukung model machine learning kompleks. Lalu ada software. Platform AI atau machine learning, sistem analitik prediktif, dan alat otomasi cerdas kini menjadi inti operasional. Lalu ada personil. Peran baru seperti ilmuwan data, insinyur AI, dan analisis data muncul membentuk tim lintas fungsi. Lalu ada database, basis data NoSQL dan data lake mendukung volume dan variasi data AI yang besar, kemampuan penyimpanan vektor untuk embedding, lalu ada proses bisnis otomatis, analitik real time, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi norma operasional. Kita lanjut ke tiga pilar revolusi AI dalam manajemen. AI mendorong evolusi signifikan data cara organisasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu yang pertama analisis deskriptif ke prediktif. SIM tradisional fokus pada apa yang telah terjadi. Dengan AI, kita bergerak ke apa yang akan terjadi, memungkinkan peramalan dan perancangan strategis. Lalu ada robotik proses otomatik atau RPA. AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas berulang dan berbasis aturan, membebaskan sumber daya manusia untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Lalu augmented intelligence bukan menggantikan manusia, AI memperkuat kemampuan kognitif manusia dengan menyediakan wawasan dan rekomendasi yang lebih cepat dan akurat. Kita lanjut ke mekanisme AI atau deep dive. AI memanfaatkan berbagai algoritma canggih untuk memproses dan menganalisis data, mengubah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Silahkan dilanjut penjelasannya oleh teman saya Muhammad Rifat.
Baik. Di sini di mekanisme algoritma AI, deep dive, machine learning atau ML menjadi transportasi data menjadi knowledge base. ML memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya LTSM, long short term memory, atau jaringan saraf yang berulang yang efektif untuk data sekuensial seperti analisis tren pasar keuangan atau peramalan penjualan. Misalnya ada Kimen clustering, algoritma pengelompokan yang mengidentifikasi segmen pelanggan atau pola anomali dalam data saksi. Nantinya ada natural language processing atau NLP yang memfasilitasi akses informasi. NLP mungkin komputer memahami dan memproses bahasa manusia menciptakan uh, antarmuka yang intuitif. Misalnya ada computer vision atau CP, deteksi cacat produksi secara real time. Hanya di sini ada studi kasus global AI dalam aksi. AI telah terbukti dan telah kita pakai di kehidupan sehari. Terbukti transformatif di berbagai industri tentunya, menghadirkan inovasi yang signifikan. Yang pertama ada sistem rekomendasi Amazon contohnya. Menggunakan algoritma ML untuk menganalisis perilaku pembelian, preferensi, dan riwayat penjelajahan, memberikan rekomendasi produk yang sangat personal. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong penjualan. Misalnya ada deteksi fraud JP Morgan Chase memanfaatkan AI untuk memantau transaksi secara real time. Misalnya ada electronic medical record atau EMR berbasis AI. Di rumah sakit, AI mengintegrasikan data pasien dari berbagai sumber membantu diagnosis, merekomendasikan rencana perawatan personal dan memprediksi resiko penyakit. Hanya di sini AI mengoptimalkan pengambilan keputusan manajerial. AI secara fundamental mengubah lanskap pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi. Yang pertama ada atau strategis, AI menyediakan wawasan tingkat tinggi melalui analisis skenario kompleks dan peramalan tren makro, mendukung CEO dalam keputusan ekspansi pasar atau inovasi produk. Ini ada semi terstruktur atau taktis. AI membantu manajemen mencegah dan dengan analisis dan mendalam untuk alokasi sumber daya, optimalisasi rantai pasokan atau kampanye pemasaran, mengidentifikasi pola yang tidak terlihat manusia. Misalnya terstruktur atau operasional, AI mengoptimalkan keputusan yang lebih rutin seperti persetujuan peminjaman, manajemen inventaris, atau penjadwalan produksi berdasarkan aturan yang telah ditemukan dan data yang lebih real time. Maksudnya ada tantangan dan etika mengelola resiko AI. Tentunya setiap kemajuan selalu ada tantangan atau masalah terkait tentunya dengan etika atau moral. Ini juga sempat yang pelajari di semester ini dalam mata kuliah etika profesi. Seiring dengan manfaatnya, integrasi AI dan SIM juga menimbulkan tantangan signifikan terkait keamanan, keadilan, dan transparansi. Pertama ada exploitable attack, serangan yang dirancang untuk memanipulasi model AI dengan memasukkan data yang sedikit dimodifikasi, menyebabkan klasifikasi atau keputusan yang salah. Selanjutnya ada algorithmic bias. Bias dalam data pelatihan dapat menyebabkan algoritma menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Selanjutnya explainable AI atau XAI. XAI XAI untuk memahami bagaimana AI mengambil keputusan. Tanpa transparansi, sulit membangun kepercayaan dan melacak kesalahan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Hanya di sini ada kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, kesimpulan dan saran tentunya. Di sini demi masa depan SIM dengan AI. Integrasi AI menandai sebuah era yang baru, era yang lebih maju terkait dalam manajemen informasi, mengubah setiap aspek dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama akan ringkas, transformasi paradigma. SIM berevolusi menjadi pencatat data dan tidak SIM berevolusi dari pencatat data menjadi pusat wawasan prediktif. Keputusan yang lebih cepat, akurat, dan bebas data, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi cerdas. Tentunya ada kolaborasi antara manusia dan AI sebagai partner bukan penggantian. Secara strategis, investasi infrastruktur, pengembangan talenta, latih ulang staf yang direkrut dengan pakar AI atau data science atau menambah pakar, hanya pendekatan human centric AI, desain sistem AI yang berpusat pada manusia, memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Selanjutnya
keamanan dan etika. Kembangkan kebijakan ketat untuk keamanan cyber dalam penggunaan AI dan juga kalian mungkin menambah panduan etika AI untuk menghindari bias dan sangkut. Masa depan SIM terletak pada sinergi cerdas antara manusia dan mesin yang membuka peluang tak terbatas bagi inovasi dan juga eh, pertumbuhan. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Rifat dan saudara Agung Perkasa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi ini. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So